Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina syolihin wal ulama'i wal wali Allahu syahadul qadir jailani wa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryah Desa Bener Dusun Simbarjaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala nikmatil iman. Alhamdulillahi 'ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore. Alhamdulillah, pada Jumat yang berbahagia ini urang sadayana tiasa dikumpulkan deui ku Allah. Semoga dongkapna urang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'in sholihin, lumaberna ke urang sadayana. Semoga urang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita masuk dalam pasal yang ke-94 yang berjudul arti wusul atau sampai kepada Allah. Wusul itu sampai, arti wusul kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Usuluka ilallahi, usuluka ilal ilmi bihi wa illa fajal Rabbuna ayyatashila bihi syai'un aw yatashila huwa bisyai'in. Sampainya kepada Allah, sampaimu kepada Allah, berarti sampaimu kepada keyakinan kepadanya. Sampaimu kepada Allah berarti sampaimu kepada keyakinan kepadanya. Bila tidak demikian, maka Maha Luhur atau Maha Suci Tuhan kami kalau berhubungan dengannya sesuatu atau berhubungan dia dengan sesuatu. Menurut para ahli thariqah, yang dimaksud usul adalah melihat Allah dengan mata hatinya, ainul basirah, dengan suatu penglihatan yang sudah tidak membutuhkan dalil dan pembuktian lagi. Artinya penglihatan itu sudah sampai kepada ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui di dalam menempuh menjadi hati yang Islam, yang awalnya iman, terus kemudian Islam, kemudian baru tertingginya adalah ihsan. Ketika kita sudah sampai ihsan, inilah yang dinamakan dengan wusul atau sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah bukan berarti kita itu berjalan seperti dari sini ke situ terus nyampe, itu bukan. Wusul atau sampai di sini artinya adalah adanya iman. Adanya iman di dalam hati selalu melihat Allah. Adanya iman di dalam hati yang selalu melihat Allah. Di dalam setiap aktivitas apapun, disitulah kita wajib wusul, selalu mentok atau nyampe iman kita itu kepada Allah. Kalau belum mentok pandangan hati ini kepada Allah, berarti itu belum dinamakan dengan wusul. Contoh, jika mata ini, mata zahir ini melihat perang antara Iran dan Israel, tentu kita akan menuduh bahwa yang membuat kerusuhan itu adalah Presiden Amerika Serikat dan Israel. Pasti kita menuduh bahwa biang kerok atau biang keladi kekacauan di sana itu adalah wujud makhluk yang dinamai dengan Donald Trump. Tetapi bagi orang yang sudah wusul, orang yang sudah sampai kepada Allah, pandangan hatinya tidak hanya mata zahir melihat itu sebagai Presiden Amerika, tetapi pandangan hati kita sudah duduk imannya bahwa yang berperang, yang menjadikan skenario peperangan di Timur Tengah sana itu hanya satu tunggal. Tidak ada Donald Trump, tidak ada Netanyahu, tidak ada Iran, tetapi yang memerankan itu tunggal, yaitu hidup Gusti Allah. Begitu juga perangnya hawa nafsu dan iman di dalam hati kita. Nges erek maghrib segedeng deui kini kalah ser-seran. Ilok temu bae puasana. Nges ti pagi sampai ayeuna kini kalah datang bulan. Kumahanya tak teruskeun we ameh pura-pura teu nyaho gitu ameh teu bayar. Dianggap dipenuhkan nanti sampai maghrib, padahal jelas-jelas sudah ada darah kotor yang keluar meskipun cuma sedikit. Jam 5 mending jam 5, jam 6 kurang 5 menit ser-seran, ya Allah. Guys, antara Israel dan Amerika berperang, antara Israel dan Iran di dalam hatimu berperang.
Iya, lamun dilanjutkan jelas-jelas batal. Lamun dilanjutkan hanja awal ngesti pagi anjuk ayeuna kencot. Coba. Jika dalam momentum itu dirimu tidak wusul terhadap Allah, pandangan imanmu tidak wusul, tidak mentok terhadap Allah, pasti akan kebujuk hawa nafsu. Tekenya hawan iya. Dapat rumantanya, komo salaki pura-pura buka puasa kencot. Pun lamun geus nyaho eta batal, ya batalkeun wa tetep dihitung pahala. Kencotna menahan lafarna dari pagi sampai eta tetep di Gusti Allah dihitung. Tetapi tetap kudu mengganti. Maka di dalam usul ini itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Apabila keyakinan itu semakin hari semakin kuat, maka di saat itulah orang telah sampai atau usul kepada Allah. Jika di dalam ayam yang nelek dirimu sudah bisa melihat Allah, berarti dirimu sudah usul. Jika di saat dirimu sedang kekep jeung salaki, kok hatimu tetap nyambung rasa dengan urip, dengan Allah, berarti dirimu sudah mencapai makom wusul atau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja tingkatan wusul ini berbeda-beda. Tingkatan wusul yang pertama adalah meyakini bahwa tidak ada satu pekerjaan pun baik yang dilakukan manusia, bumi, hewan, alam semesta kecuali dilakukan oleh Allah. Pun usul tingkatan pertama yaitu imanmu mengatakan tidak ada keterjadian peristiwa baik taat, maksiat, nikmat maupun bala, termasuk datangnya snack, itu kecuali yang memerankan cuman Gusti Allah. Kalau enggak melihat Allahnya, tak jamin dirimu sudah tergoda kebayang-bayang snack. Sedangkan buka puasanya masih sejam. Pun nek dirimu sudah ada iman bahwa pergerakan semua ini, bah hujan terang, hujan deres, angin kencang, pitik nelek, parinya gagal, parinya sukses, anaknya nakal, anaknya bager, salakina soleh, orang ngomong bawel, itu di bere THR. Suaminya soleh, dasok ngaji. Imanmu kudu tetep ngomong, iku semua penggaweane Gusti Allah. Di sini nggih Bu, dikunci. Usul tingkatan pertama, hatimu selalu beriman
bahwa peristiwa apapun itu yang memerankan, yang berperan cuma tunggal, yaitu Gusti Allah. Kalau orang sudah sampai di sini, cirinya adalah tidak ada lagi pengakuan aku yang berbuat, aku yang beramal. Meskipun secara zahir diri kita terlihat berbagi zakat, berbagi sedekah, tetapi dalam hati ngomong iki Allah, tidak ada aku yang berbuat, tidak ada. Karena apa? La haula wala quwata illa, diri ini cuman digerakkan Gusti Allah. Pun di situ hatimu harus selalu hidup. Zikir sirul asrarnya harus selalu hidup, menyatakan bahwa datangnya suara motor itu juga datangnya dari hidupnya Gusti Allah. Yang kedua, tingkatan usul yang kedua adalah meyakini akan terangnya sifat-sifat Gusti Allah. Berarti nek jenengan ketemu sifat apapun, sifat itu apa contohnya? Sifat rajin, sifat malas, sifat kikir, pelit, pedit, sifat sombong, sifat merengut, berkecut, sifat marah, pemarah, pendendam, sifat takwa. Hatimu harus wusul ilallah, menyatakan sifat itu murni datangnya dari sifatullah atau sifat Gusti Allah. Hatimu kudu sadar numerek sifat iku ya Gusti, yang bisa merubahnya pun ya hanya Gusti. Makanya jangan ada keinginan dirimu merubah suami, itu gak akan bisa. Sampai lebaran monyet tidak akan pernah ada sejarahnya manusia bisa merubah manusia yang lain. Yang bisa membolak-balikkan hati itu hanya hidupnya Gusti Allah. Karena apa? Sifat itu ditanamkan, dipancarkan dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nek kita menemui orang yang sifatnya culesan, hatimu jangan terpengaruh, biarin aja. Meskipun ada kelapa gedebuk, biarin aja. Wong sifatnya kelapa kalau sudah tua pasti jatuh. Oh, ngambil juga. Ya, itu beda cerita. Pun menghadapi sifat manusia bermacam-macam, dirimu selalu memandang Allah. Kula pesen iki nggih, Bu. Meskipun suaminya berkecut, merengut, berkutut kayak burung berkutut, dirimu harus selalu memandang Allah. Nggih? Harus selalu wusul sampai pandangan hatimu hanya memandang hidup Gusti Allah. Berarti dirimu tidak akan terpancing. Nggih, tidak akan terpancing nggih. Pun bapaknya erek besengut, erek ngomel-ngomel, erek bawel, hatimu tetap nyawang Allah.
Hesek Mas, wis ngaji 4 tahun. Tetep kebawa emosi. Ndak saha nuntut sebel. Masa hesek-hesek mesti teangkeun daging sapi melinya di Jogja. Mesti belikan bumbu rendang saset 2 ditambah dari bumbu-bumbu sejena. Pas makan kok ngomong asin, keras, ya Allah, kurang lama. Kumaha wong arane masakna keur puasa. Pun biar gak enek ya minum madang yang sepe untuk enek. Ya Allah, pun sing selalu sadar ya Bu. Ayo nama kesadar Mas Vicky. Bapakna erek kumaha wae geus ikhlas. Gitu nggih ayo nama? Heeh. Ayo nama geus sok sabar ya. Bapakna bawa kambil cuman 2 gerobak olah dipaido ya. Bawa kelapa cuman 2 gerobak olah dipai. Pedah samemena bawa sak truk. Tetep we sabar Ibu nggih. Dak eta teh nunggeraken Gusti Allah. Ayeuna ge sehat we geus alhamdulillah. Bu, di rumah sakit itu banyak orang yang harus cuci darah, harus makan obat jantung, jantungnya harus diring, lambungnya dioperasi, hatinya diedet-edet, beda ayak batukna, otakna dibeleh-beleh. Ayo, sama Allah diberi sehat plus kelapa 1 motor kok nggak bersyukur kebanget. Tapi insya Allah ibu-ibu mah ayeuna mah geus sabar, bersyukur, alhamdulillah. Lamun eueuh perubahan mending ngajina dieureunnan. Ya, berarti kudu aya perubahan. Lamun aya perubahan berarti diteruskeun. Coba Bu, sadari di situ saja bahwa kita ini tidak ada andil satupun terhadap diri kita. Ada yang bisa menggerakkan jantungnya sendiri? Ayo, jenengan punya andil enggak mendetakkan jantung itu? Hei, orang-orang yang masih sombong, punya andil enggak dirimu itu mendetakkan jantung, menggerakkan paru-paru, memutarkan aliran darah, menggerus makanan, itu semua Allah. Pun bersyukur di situ. Tidak ada lagi yang bisa kita sombongin, merasa mentang-mentang aing pang hebatna, aing pang saktinya, aing pang solehna, aing pang bengharna, geus eueuh eta kabeh. Atine diganti ngomong itu semua miliki Gusti Allah. Pun erek beol wae lho. Nek ora dibeol ke Gusti Allah, ora bakal bisa bijil. Bener. Erek dingedenken kaya nganon wae. Lamun can wayahna dibijilkeun ku Allah, moal bisa Makane lamun can wayahna bijil ya santai wae ulah dipaksa-paksakeun. Lamun dipaksa-paksakeun kalah malah rusak. Nggih? Lamun can mules-mules kacidak ya ulah.
Berarti tandane Gusti Allah encan menghendaki. Lamun ge sampai mulus banget, itu bijinya kakara enak. Nek didendenken kalah jadi rusak. Karena apa? Sesuatu yang dipaksakan hasilnya tidak akan baik. Tingkatan yang ketiga adalah makom fana. Kalau tadi mengimani bahwa semua penggawaian iki Allah, semua sifat Allah. Yang ketiga adalah makom fana. Tidak ada yang wujud baik zahir dan batin kecuali iku asline wujude Allah. Tak ulangi, hatimu sudah iman, tidak ada wujud. Wujud itu keadaan. Baik yang zahir, yang nampak maupun yang batin, kecuali itu asline wujude Gusti Allah. Jadi pas ngomong di sini itu imanmu itu sudah nggak ada. Mengatakan ini makhluk, ini fikih, ini budaya sudah nggak ada. Yang ada adalah semua satu kesatuan yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makom tertinggi, Bu. Maka hilanglah di dalam penglihatannya akan wujudnya sendiri. Maka hilanglah dalam penglihatan hatinya akan pengakuan wujudnya diri sendiri. Tangan iya cuman tanah milik Gusti Allah. Banget iya lain aing. Dan banget iya pasti bakal musnah. Semua jasad ini akan kembali ke tanah. Bahkan ruh yang ada itu pun juga bukan saya ternyata. Karena ruh ini pun juga akan kembali ke dalam kesucian. Berarti saya ini siapa? La maujudan ilau tidak ada yang ada kecuali Gusti. Beres. Nah, pun di situ mau ngaji apa lagi? Apa yang mau dibahas lagi kalau sudah sampai situ? Tidak ada lafal, tidak ada huruf, tidak ada wujud. Yang ada adalah kesucian. Qurbuka minhu antakuna musyahidan liqurbihi wa illa fa in aina anta wujudu qurbihi. Dekatmu kepada Allah itu sekiranya kamu selalu menyaksikan akan dekatnya Allah kepadamu. Antak budallaha ka'annaka taro. Antak budallaha, beribadahlah engkau kepada Allah. Ibadah itu artinya dirimu menghadap Allah. Ka'annaka taro, seolah-olah engkau dilihat oleh Gusti Allah. Di dalam Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Ibarat ikan tidak sadar dirinya di dalam air. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Wong urat lehernya itu pun ya sejatine hidupe Gusti wis. Maka Bu, ayo, kalau kita sudah wusul kepada Allah, hati kita akan selalu sadar. Biar wusul, maka di bulan Ramadan ada suatu perintah untuk kita berpuasa. Berpuasa akan menjadikan kita bertakwa itu artinya dirimu wusul selalu nyawang Gusti. Nek takwa sing dohir itu juga urusane syariat. Puasa itu apa sih? Puasa itu artinya menahan. Apa yang ditahan? Kalau zahir berarti menahan dari makan dan minum, kalau batin menahan dari segala masuknya hawa itu. Kalau puasa zahir nanti jam 6 maghrib buka puasa, boleh makan. Kalau puasa batin tidak ada waktu berbuka. Tidak ada waktu terus-terusan. Waktu berbukanya itu kalau sudah dibungkus kain itu baru boleh berbuka. Mau buka gimana Mas? Mau sudah koin. Guyu. Nggih Bu nggih. Dulu saya berpesan setelah Ramadan ini selesai, puasa batinnya teruskan. Jangan hanya berhenti di puasa syariat. Puasa batin berarti dirimu harus selalu sadar untuk selalu menahan hawa setiap detik tahanlah hawa nafsu. Baik nafsu paru-paru, nafsu perut cinta dunia, nafsu otak gila hormat pangkat jabatan, nafsu ruh yaitu hati rumongso ngaku. Puasa batin kudu selalu sadar setiap masuk dan keluar nafas, dirimu kudu selalu sadar Gusti Allah. Kok nanti ndelalah enggak tanpa sadar marah? Ya cepet sadar. 3 detik kudu langsung kembalikan kepada Gusti Allah. Ibarat kita lagi puasa enggak sadar minum, nggih, glek-glek kok pas gelekan ketiga sadar, ya jangan diterus, lanjutkan puasa. Ibarat kita puasa batin kok kecetuk aing sombong, kok malah pas sombong terakhir inget, sombong nak kudu dieureun, lanjutkan deui puasana. Paham nggih? Nah, di situ poinnya. Makanya syariat itu mengajarkan kok makan nggak sengaja itu nggak batal. Ya seperti kalau kita makan nafsu tanpa sadar kok kita memakannya, kembalikan cepat-cepat kepada Allah Subhanahu. Ramadan itu juga artinya adalah pembaka. Ramadan artinya pembaka. Berarti Ramadan itu tidak hanya terjadi di bulan Ramadan, tetapi Ramadan pembakaran terjadi setiap detik. Di selepas bulan Ramadan pun juga harus mengalami yang namanya Ramadan. Nggih, ingat-ingat nggih Bu? Berarti lamun aya hawa nafsu segera bakar. Segera musnahkan. Ada pengakuan dalam diri, bakar, musnahkan. Nggih. Biar apa? Kita mengalami yang namanya nuzulul Quran. Itu apa sih? Quran itu petunjuk dalam hati. Kalau Quran yang Al-Quranul Karim itu sudah turun 1500 tahun yang lalu melalui Al-Quranul Karimnya, Al-Quranul Qadimnya Rasulullah. Kalau kita
Al-Qur'anul Qadimnya harus mengalir setiap detik jika dirimu tidak ada kepentingan hawa. Makanya puasa terus menerus sehingga petunjuk akan selalu mengalir. Itulah yang dinamakan Al-Qur'anul Qadim yang selama ini tidak pernah kita baca. Maka jangan hanya sibuk membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Qadim dalam hatimu yang wujudnya kalam-kalam Allah, yang wujudnya mutiara-mutiara hikmah, yang wujudnya kata-kata nasihat yang mengendalikan diri kita, petunjuk-petunjuk di dalam kesulitan maupun kenikmatan, yang ngomong dalam hati itulah wujude kalame Gusti Allah. Itu tidak akan terjadi kalau hati masih kotor. Seru salah. Nabi Muhammad kenapa dipilih menerima wahyu? Karena hatinya bersih. Ya kalau kita nggak bersih-bersih amat, minimal leheng ya. Jadi petunjuk itu minimal ada, meskipun tidak sebanyak Rasulullah. Wujudnya apa sih? Gini. Kok tiba-tiba dirimu mau marah? Al-Qur'anul Qadim dalam dirimu akan ngomong, "Hei, ojo marah. Lekas-lekas sadar." Itu Al-Qur'anul Qadim. Petunjuk yang menjadikan diri kita tidak galau, tidak takut, tidak sedih. Ibu-ibu pernah ketika sakit mohon petunjuk Allah? Pernah? Kalau minta petunjuk pada Allah terus dalam hatimu ngomong, ya itulah petunjuk dari Gusti Allah. Kalau sudah Lailatul Qadar, setiap detik engkau akan mengalami. Kalau sudah nuzulul Quran, engkau setiap detik akan mengalami Lailatul Qadar. Itu apa? Malam kemuliaan. Kalau sudah hatinya ada petunjuk, hatinya akan terang benderang. Alfi syahrin, lebih baik dari 1000. Khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000. Artinya cahaya hatimu lebih terang dari cahaya bulan sejumlah 1000 bulan. Bulan purnama itu kalau 1000 kali cahayanya itu tidak ada apa-apanya dibanding cahaya hati orang yang makrifat kepada Gusti Allah. Berarti orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar tidak akan takut meskipun belum beli baju THR, meskipun belum punya daging sapi, meskipun belum beli emas seret, tidak akan takut, tidak akan sedih hati jika dirimu mendapatkan Lailatul Qadar. Bahagia selalu. Kalau sudah itu baru mengalami Idul Fitri, kembali kepada hati yang suci. Pun demikian Bu, pengajiannya saya secara pribadi dan keluarga mohon dihampura. Hampura lahir batin ya. Sing dihampura ibu-ibu juga sing ikhlas. Semoga kita senantiasa selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Allah di dalam Ramadan yang akan datang. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.